Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Sang Guru Setir Channel. Sesuai dengan janji saya kemarin, kita mau masuk ke part kedua tentang panel-panel ya. Jadi Anda diusahakan nanti sebelum bisa nyetir harus minimal ya hafal lah ya tentang panel-panel yang ada di mobil. Jangan sampai nanti panel yang ada di mobil nggak hafal, ada tanda bahaya Anda nggak ngerti, ya kan? Mending kalau nanti ada apa-apanya di tempat yang ramai. Kalau di tempat yang sepi kan kasihan juga Anda nanti, ya. Gitu. Nanti saya ajarkan tentang ini dashboard, panel-panel yang ada di dashboard, ya. Tentang nanti akan saya sangkut pautkan dengan Eco Drive, ya. Gitu. Oke, kita mulai ya. Oke, kita masuk ke panel-panel. Ke sub pokok bahasan 2 panel-panel ya. Yang paling kiri itu yang ada warna biru bukan hijau, tombol pengaturan suhu AC ya. itu tombol pengaturan suhu AC, pengaturan temperatur AC ya kan. Ini yang paling maksimal, ini sangat dingin, anjurkan jangan terlalu sering penggunaan AC dengan temperatur yang tertinggi atau maksimal. Kenapa? Nanti mempercepat usia kondensor AC ya. Gitu. Ya judulnya AC cepat jebol lah gitu aja ya. Jadi ini tidak dianjurkan, begini aja terus ya. Itu nggak dianjurkan. Ya kan? Jadi kalau udah dingin, kalau ruangan kabin mobil udah dingin, ya buru-buru disetengahkan aja. Ya, gitu. Maksimal setengah aja ya. Ya syukur-syukur kurang dari setengah gitu ya. Itu untuk salah satu ilmu Eco Drive ini, menghemat spare part kondensor AC gitu ya. Kalau ada yang komplain, misalkan penumpang di belakang masih panas nih katanya kan. Ya paling kita mainin ini aja nih. Kita mainin ini aja nih. Blowernya. Ini yang biasa yang lambang ini kipas nih ya. Kita gedein aja. Mungkin ada 2 ya atau ada 3 gitu ya. Ini aja dimaininnya ya. Gitu. Jadi kalau masih kurang dingin, sarankan ini tetap setengah. Ini ya. Kalau suhu kabin mobil masih kurang dingin, ini tetap setengah. Yang dimainkan ininya aja ya. Blowernya gitu ya. Terus yang berarti ini blower ini ya. Ini pengaturan blower atau anginnya, gitu kan. Tadi udah disinggung sedikit. Nah, sekarang yang ini, yang ke paling kanan yang ketiga, ini ventilasi AC. Keluarnya angin AC, gitu kan. Nah, ini ada gambar orang lagi duduk. Itu ada gambar orang lagi duduk itu. Ya kan, itu panahnya ada atas, berarti itu AC keluarnya dari kisi-kisi atas dari ini. Nah, dari sini. Ya kan? Ini itu kisi-kisi atas. Disebutnya kisi-kisi atas, gitu kan. Gitu, ya. Berarti AC itu keluar dari situ. Ya, gitu. Ini yang kedua, yang ada panahnya ke atas dan ke kepala, ke kaki, berarti nanti AC itu keluarnya ada dari 2 arah. Oh, sini nih. Ini berarti AC keluarnya dari 2 arah, dari atas dan dari bawah, gitu. Ya, nanti keluar dari situ tuh. Di sini ada nih, ya di atas pedal itu ada kisi-kisi AC. Di sini pun sama. Ya, di sini pun sama. Nanti ada AC. Gitu. Dan itu hanya berlaku untuk bangku depan ya, bangku pengemudi dengan yang samping pengemudi. Ya, kalau yang di belakang, blower atas itu nggak ngaruh. Kalau yang blower penumpang itu dia tetap keluar ya, gitu. Yang ketiga, nah ini berarti bawa aja ya, bawa aja gitu. Terus yang ke berikutnya ini berarti bawah dengan itu penghangat kaca belakang supaya jangan ngebun. Biasanya jangan dipakai sini. Kalau ini yang kelima, ini berarti buat kaca pengebun aja. Tapi itu yang 3 jangan dipakai, yang kebanyakan ini aja nih yang pakai. Yang ini aja nih, yang atas bawah aja. Bahkan saya banyak pakai yang itu aja. Yang apa namanya? Yang atas aja. Khusus yang atas doang.
Dan ini pengaturan ini tidak di semua mobil ada, ya kan gitu. Ada yang tidak ada. Ya. Kalau yang tidak ada pengaturan ini, berarti AC-nya hanya keluar dari atas saja, gitu. Ya. Jadi otomatis sudah di atas saja, gitu. Ya. Gitu dulu sih kalau yang nggak ada itu di Agya, di Avanza, gitu kan. Yang dulu. Kalau sekarang Avanza yang sekarang ada nggak ya? Agya yang sekarang. Karena saya belum pernah nyoba lagi nih yang baru, ya. Gitu. Terus berikutnya yang bawah ini, yang bawah itu sirkulasi AC. Nah, sirkulasi AC gitu. Itu gambarnya gambar mobil. Terus di dalam mobilnya ada panah yang berbelok ke belakang, ya, dari belakang belok ke belakang. Jadi berputar sirkulasinya di dalam, gitu. Kalau itu nyala berarti itu aktif gitu fungsi itu. Ya kan? Gitu. Kalau ini saya matikan, berarti dia aktifnya yang dari luar ke dalam, gitu. Ini biasanya ada beberapa mobil yang terpisah di sini. Yang ini dari luar ke dalam, kalau ini dari dalam ke dalam, gitu. Ini mobil R3 disatukan. Jadi satu tombol dua fungsi, gitu kan gitu. Kalau begini nih, berarti yang aktifnya dari luar ke dalam. Kalau begini, hati-hati, karena kisi-kisi AC ngambil dari luar, ya kan? Gitu. Artinya kalau ada bau apapun yang kurang sedap di luar akan masuk ke dalam, gitu. Gitu, ya. Dan tidak dianjurkan dipakai dalam kondisi lagi berhenti. Takutnya nanti asap knalpot mobil kita sendiri malah isep ke dalam. Nanti bisa berbahaya itu, bisa jadi racun karbon dioksidanya kalau masuk ke dalam. Nggak boleh ya, jadi ini harus dihidupkan aja. Ya. Terus ini yang kedua, ini yang hitam. Ini yang pertama, ini buat merokok nih, laki-laki nih, pematik api. Sekalian buat charger AC, charger handphone. Ya. Terus yang ini buat musik USB nyambungnya. Ya. Jadi ini pengatur suhu AC, ini pengatur anginnya atau blowernya, ini pengatur ventilasinya, gitu ya. Pengatur ventilasinya, ini pengatur sirkulasinya, gitu. Nah untuk yang dua ini nih harus diperhatikan nih. Ketika Anda menyimpan mobil di garasi atau di mall, itu stop kontak kan dimatikan tuh. Stop kontak mati, ini pun harus ikut dimatikan. Kenapa? Karena kalaupun stop kontak mati, tapi ini dalam keadaan on, ini disebutnya on nih. Kalau ini mati nih, kalau begini mati ya. Nih, ini dalam kondisi berarti tidak hidup, nih mati nih, ya kan? Gitu. Berarti kalau begini mah hidup ya. Nah, jadi kalau kondisi stop kontaknya mati, ya kan? Tapi ini masih pada hidup, ini tidak dianjurkan karena bisa mengakibatkan aki cepat habis atau shock gitu. Lah kok kenapa? Karena walaupun stop kontaknya mati, tapi ini kalau masih pada hidup, arus masih berputar antara aki atau baterai dengan AC dan blower, walaupun arus yang berputarnya kecil. Tapi ya kalau kecil, kalau lama-lama kan jadi bukit, lama-lama akan mempercepat usia baterai, gitu. Ingat ya. Jadi kalau stop kontaknya mati, itu pun harus diikut dimatikan, gitu kan. Ini salah satu sikap EcoDrive, yaitu menghemat baterai atau menghemat aki, gitu kan. Tuh satu tuh keluar tuh ilmu EcoDrive tuh, ya kan. Setelah yang kedua, ketika Anda mau menghidupkan atau starter kendaraan Anda, mobil Anda, diharuskan ini pun dalam keadaan mati, gitu. Ingat ya, ketika mau menghidupkan stop kontak, Anda lihat, perhatikan ini dua komponen ini nih.
Hidup atau mati nih? Kalau masih hidup, waduh, ini berarti bekas semalam nih. Jorok nih yang matiin. Matiin dulu. Gitu. Yang semalam lupa matiin. Apa-apalah kalau lupa. Jadi ketika mau hidupin, ini matiin dulu. Kenapa? Karena kalau dalam kondisi hidup seperti ini, ketika stop kontak diputar, dihidupkan mesin, ini akan otomatis hidup berbarengan. Apalagi kalau dengan audio nih, bareng juga, waduh. Kompresor AC hidup, blower hidup, audio hidup, langsung nyalakan mesin, jelegur aja. Bareng-barengan tuh 3 komponen hidup. Ingat ilmu listrik, ketika suatu alat elektronik dihidupkan, hentakan atau tegangan yang terserap yang pertama kali itu yang terbesar. Gitu. Ya. Jadi diharamkan itu dalam kondisi hidup, semua komponen kelistrikan stop kontak dihidupkan, itu akan merugikan apa? Baterai lagi gitu. Kenapa baterai? Ya tadi itu ya. Kalau dihidupkan bareng-bareng, otomatis ini akan disebutnya akan menggunakan arus listrik yang terbesar berbarengan. Ini hidup bareng, otomatis pas nyala dia akan menggunakan arus listrik yang dari baterai itu maksimal banget. Akibatnya nanti baterai juga akan cepat tekor. Cek orang Sunda mah soak. Nah, gitu ya. Paham ya? Jadi kalau mau menghidupkan stop kontak listrik, stop kontak mesin mobil harus diperhatikan. Ya kan? Posisi pengatur suhu AC, blower AC dengan audio harus dalam kondisi mati. Oke. Paham ya? Gitu. Pak, nanti gimana kalau untuk ketika nyalain mesin, hidup mesinnya, yang pertama yang dihidupin apa? Misalkan, yang pertama dihidupin itu blower dulu, hidupin. Why? Kenapa harus blower dulu? Ya kan? Hidupkan blower dulu, sekaligus buka kaca sedikit, kalau nggak banyak, nggak apa-apa. Gitu, kaca nih, buka nih, ya kan? Baca gitu. Supaya apa? Supaya mengusir hawa panas di dalam mobil. Nah, udah sepersekian detik udah hidup blowernya, baru tinggal nyalakan kondensor AC-nya atau AC-nya, suhu AC-nya hidupkan. Kalau bisa sih jangan langsung besar ya. Berurutan ya, dari kecil dulu. Jangan langsung ke sini. Nah, ini juga nanti kondensor kaget nanti ya. Otomatis AC itu akan bekerja optimal ini nanti ya. Kaget ya. Jadi harus sedikit-sedikit ya gitu. Nanti ini akan lebih saya jelaskan lagi di posisi nanti pas menyalakan kendaraan. Nanti saya urutkan ya. Kalau sekarang kita fokus ke panel-panel aja dulu ya, gitu ya. Gitu, paham ya? Baru nanti hidupin yang lainnya. Audio misalkan ya, gitu. Paham ya? Jadi saya ulang lagi ya. Untuk menghemat baterai atau aki, diharapkan semua komponen kelistrikan, audio, kompresor atau suhu pengatur AC, plus blower harus dalam keadaan mati bersama dengan stop kontak mobil mati. Gitu ya. Terus kedua, harus dalam keadaan mati komponen ini, blower, kompresor dan audio ketika pertama kali menghidupkan mobil. Jadi kan gitu. Ya. Terus yang ketiga, ini jangan terlalu sering maksimal. Ini akan berbahaya ke kompresor, akan mempercepat usia kompresor. Cek sudah nama tereh bejad gitu ya lah, gitu, tereh jebol gitu kan. Nih, setengahin aja ya. Kan gitu. Kalau komplain ini aja, blowernya digedein gitu. Ya. Masalahnya apa? Kompresor mobil mahal, bos, gitu kan. Beda dengan AC kamar yang di rumah, itu murah, dapat 2 juta gak dapat. Kalau ini saya dulu pernah. Terus saya betulin kompresor AC, ganti
Avanza itu hampir 4 juta bos. Nah gitu, nangis gitu bos, nangis darah gitu ya, gitu. Bisa itu buat 1 bulan angsuran, akhirnya kita ganti AC ya kan, gitu kan. Itu gigit jari nanti ujung-ujungnya ya kan, mengaruh perekonomian dunia ya gitu. Paham ya guys ya? Wah guys lagi lah, apa welah ya, buat guys kayak buat bos lah. Oke, om bos ya, ingat ya. Nah ini bocor nih, 3 ilmu tuh udah dapat tuh, 3 ilmu Eco Drive. 1, kompresor AC harus jangan dalam keadaan selalu maksimal. 1. 2, komponen audio harus dalam keadaan mati ketika stop kontak, dalam keadaan mati juga sama ya kan gitu. Jangan dibiarkan selalu hidup, apalagi semalaman gitu kan, tiap hari, sebulan, setahun, waduh ya kan, cepat habis mulu tuh aki tuh. Terus yang ketiga, harus dalam keadaan mati ketika awal kita men-starter mobil gitu. Paham ya bos ya? Nah udah, kita berikutnya ke dashboard ya kan. Nih maaf nih kalau gambarnya goyang-goyang, dipegang masalahnya ya kan gitu, dipegang. Belum kebeli tripodnya bos, belum kebeli nanti ya. pelan-pelan. Nih kadang-kadang ngeblur tadi itu ya. Oke ya, berikutnya kita ke dashboard mobil ya. Oke ya, ke dashboard yang di depan mobil itu, panel-panel ya. Sini cukup ya. Oke. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakanlah tuh saya di komen ya. Gitu. Bila perlu datang aja ke kantor saya. Kita sambil ngopi ya diskusinya. Oke, kita lanjut ke dashboard. Oke, kita lanjut ke bagian dashboard mobil yang di depan setir itu. Yang pertama kita bahas itu adalah indikator suhu mesin atau indikator temperatur mesin. Itu adanya kalau di R3 ini, mobil R3 ini ada di samping kiri bawah ya. Gitu. Itu di sana ada huruf C dan H gitu kan. Terus lambangnya atau logonya gambar termometer anak itu lagi berdiri ya gitu. Itu indikator suhu mesin ya gitu. CH itu singkatan ya bos, cool sama heat gitu. Tapi ada yang bilang cool dan hot katanya. Kalau kata siswa saya dulu pernah ada yang protes itu, siapa ya, Bayu itu anak Unsika. Kenapa om nggak ditulis cool hot? Jangan dong, kalau ditulis cool hot itu kayak dispenser teing gitu kan. Sikat aja udah CH, cakep lah ya gitu. Nah, itu temperatur ya, indikator temperatur mesin gitu kan. Normalnya itu harus ada jarumnya, harus ada di tengah antara C dan H ya gitu ya, harus ada antara C dan H. Anda bawa kendaraan sampai manapun, Subang mau ke Bandung kayak mau ke Surabaya kayak, itu jarumnya harus ada di antara CH, harus ada di tengah gitu ya. Jadi jarumnya harus ada di tengah selalu ya, walaupun Anda bawa kendaraannya jauh misalkan ya gitu. Waduh, ngobrol lagi bakal juga ya guys ya. Gitu. Ternyata bikin konten itu pengorbanan kata lo ada. Nah, udah. Ya. Oke, kita lanjut. Anda kalau bawa mobil sampai manapun itu harus tetap ada di tengah. Ya, gitu. Kalau lebih dari setengah sedikit aja, melewati garis tengah walaupun sedikit, Anda harus hati-hati. Itu berarti sudah ada indikasi overheat. Nah, solusinya bagaimana om? Kalau saya lagi di jalan, ternyata itu jarumnya lebih dari setengah. Ya, Anda mampir aja dulu lah ke rest area ya. Nah, kalau lagi di tol, kalau lagi di jalan umum ya minggir aja dulu ke bahu jalan. Anda berhenti dulu, rapikan dulu mobilnya di bahu jalan. Kalau udah berhenti, Anda matikan mesinnya, lalu Anda buka kap mesin. Ya, cukup udah buka kap mesin aja depan ya. Ingat, jangan coba-coba buka tutup radiator. Awas. Kenapa? Karena radiator dalam keadaan panas. Ketika Anda masih dalam keadaan panas, tutup radiator dibuka, hati-hati, cairannya radiator bisa nyembur ke muka atau keluar. Mending kalau
nggak kena apa-apa. Kalau kena muka, nah itu berbahaya itu ya. Ingat ya. Kenapa? Karena itu indikator ini suhu mesin itu berhubungan dengan radiator. Gitu. Jadi kalau jarumnya sudah lebih dari setengah, berarti sudah ada indikasi overheat. Berarti komponen radiator atau sistem pendinginan mobil sedang bermasalah. Bisa jadi air coolernya, pendinginnya itu kurang, bisa jadi, atau bisa jadi kipas atau fan-nya tidak berputar, ya kan. Pokoknya hubungannya berradiator, di radiator ya penyakitnya. Ya. Berarti nanti Anda konsultasikan atau mampir ke bengkel-bengkel radiator, ya, gitu. Jangan ke bengkel kaki-kaki ya. Nah, karena mobil itu bengkelnya banyak, ada bengkel kaki-kaki, ada bengkel radiator, ya, pendinginan, nanti ada body, ada pemesinan. Itu bengkel mobil itu berbeda dengan bengkel motor. Biasanya terpisah-pisah. Ya, gitu. Kalau yang barang-barang berempat-empatnya itu biasanya bengkel besar. Gitu. Paham ya? Gitu ya. Gitu. Tapi biasanya sih kalau radiator masalah dari pagi pun akan jarum itu akan cepat naik, langsung lebih dari setengah. Nah berarti Anda tinggal ambil sikap, tetap jalan atau batalkan perjalanan Anda. Kalau saran saya, batalkan perjalanan Anda hubungi bengkel aja, daripada nanti ada masalah di jalan lebih repot gitu. Paham ya? Nah, terus ini yang kedua, ini yang ke tengah nih. Nah ini yang kedua nih, yang tengah, yang ada tulisannya RPM. Nah, ini pada umumnya bilangnya bahwa itu adalah indikator RPM. Nah, ini sebenarnya salah. Itu namanya adalah takometer. Ya. Apa itu takometer, Om? Takometer itu adalah alat pengukur kecepatan putaran mesin. Sekali lagi ya. Takometer itu adalah alat pengukur, indikator pengukur kecepatan putaran mesin. Gitu. RPM itu satuannya, sayang. Jadi RPM-nya itu adalah satuan, bukan nama alat, kan gitu. Itu RPM itu satuan, gitu. Itu singkatan itu. Ya. RPM itu singkatan dari rotation per menit, gitu. Ya, gitu. Jadi RPM itu putaran per menit, gitu. Ya, jadi itu 1, 2, 3 sampai 8 itu ribuan itu. Makanya di tengah ada tulisan tuh kali 1000 RPM. Jadi itu angka itu menunjukkan ribuan. 1000, 2000, 3000 sampai 8000, ya kan itu. Cara baca gimana sih? Nah, itu perhatiin tuh jarum. Itu jarum menunjukkan angka berapa tuh? Bentar, 1 ya. Tapi 1 juga belum. Nah, tengah-tengah tuh. Itu menunjukkan angka 1 kan 1000. Berarti itu 750, ya. Jadi ini mesin mobil ini nih lagi berputar 750 RPM. Maksudnya 750 putaran dalam waktu 1 menit. Nah, bayang ya, 1 menit itu 750 putaran ya. Itu. Paham ya? Ini cara bacanya ya. Jadi 750 RPM, maksudnya 750 putaran dalam waktu 1 menit. Jadi mesin mobil ini sudah muter 750 kali dalam waktu 1 menit. Terus fungsinya apa? Nah ini fungsinya apa? Ini untuk kita 3 ini. Fungsinya 3. 1 untuk menandakan mesin mobil hidup atau mati. Gitu. Masalahnya kenapa? Siswa baru atau orang yang baru belajar, kadang-kadang ketika di dalam mesin, di dalam mobil masih bingung gitu. Siswa kita juga kebanyakan nanya, ini mesin hidup atau mati, gitu kan. Masalahnya apa? Mobil-mobil zaman sekarang suaranya sangat-sangat halus. Gitu. Saking halusnya jadi kayak makhluk halus. Gitu. Jadi kadang-kadang nih, coba siapa yang ngalamin tuh?
Siapa yang pernah ngalamin ketika belajar mesin hidup dihidupin lagi, ya, udah hidup dihidupin lagi, nah kan gitu. Kenapa? Karena masih belum bisa membedakan mana mesin hidup, mana mesin mati. Apalagi ketika mati di tengah jalan, di tanjakan, atau mati di lampu merah. Itu kacau itu nanti siswa tuh, ya kan? Ayo aja diinjek gas, nggak tahu mesin oposisi mati diinjek gas ya nih, kan? Gitu. Masalahnya apa? Masih bingung membedakan mana yang mesin hidup atau mesin mati, gitu kan? Nah, untuk membedakannya gampang, lihat aja angka jarumnya. Kalau jarumnya udah di atas angka 0, berarti itu mesin hidup, gitu aja. Kalau mati begini nih, perhatiin. Nah, itu mati. Itu mesin mati tuh, ya kan? Karena jarumnya di atas angka 0. Nyalakan dulu. Nah, ini masih mati. Ini masih mati, tapi udah pada nyala indikator. Artinya apa? Kelistrikan sudah hidup, ya kan? Kan gitu. AC udah hidup, ya kan gitu. Nah, sekali lagi nyalakan stop kontaknya. Nah, ini baru mesin hidup. Lihat aja tuh. Nah, dari angka apa namanya? Dari itunya ya, dari jarumnya udah desakan 0 kan, berarti mesin hidup. Nah, fungsi yang kedua dari takometer itu sebagai indikator kedalaman gas. Ingat, indikator kedalaman gas. Ingat ya, fungsi yang kedua dari takometer itu adalah sebagai indikator kedalaman gas. Gitu. Jika saya jika saya tekan gas, di RPM naik ke atas. Oh kan, gitu. Jadi semakin dalam gas itu semakin ke kanan jarum itu. Makanya untuk yang baru belajar, takometer itu bisa digunakan sebagai patokan. Nah, untuk yang ideal, putaran RPM atau kedalaman gas itu di angka 2000, nah segini, 2000 sampai 2500. Nah ini gitu ya, itu yang ideal ya. Yang ideal itu 2000 sampai 2500. Nah begini. Dan ini berlaku untuk semua level gigi, dari gigi 1 sampai gigi 5 ya. Tapi ada juga yang mengatakan sampai 2800. Jadi RPM yang ideal itu di angka 2000 sampai 2800 gitu ya. Itu. Jadi tidak usah, untuk yang baru belajar tidak usah takut terlalu menginjak terlalu dalam gasnya. Lihat aja takometernya. Jadi nggak usah ngelihat ke dalam, ke bawah, ke gas, ke pedal gas, nggak usah ya. Gitu. Ini fungsi yang kedua itu adalah sebagai indikator kedalaman gas. Nah, gitu. Oke, paham ya? Kalau ada yang mau tanyakan silakan nanti di komentar aja. Jadi fungsi yang ketiga dari takometer itu adalah digunakan atau sebagai patokan untuk perpindahan gigi. Ya. Ingat tuh ya. Jadi takometer itu digunakan untuk patokan dalam perpindahan gigi. Gitu. Jadi perpindahan gigi itu bukan dari kecepatan. Anda salah. Perpindahan gigi itu berdasarkan dari RPM, dari putaran mesin. Gitu. Dilihat dari indikator takometer gitu. Jadi kapan sih saya harus pindah gigi dari 1 ke 2, dari 2 ke 3, dari 3 ke 4, 4 ke 5, ataupun sebaliknya turun dari 5 ke 4, 4 ke 3, atau mungkin dari 3 ke 1. Ya, emang boleh kalau loncat di dalam mobil boleh, di dalam berkendara membawa mobil boleh, ya kan? Tapi kalau naik harus berurutan ya. Jadi kalau untuk menaikkan gigi itu harus berurutan. Dari netral 1, 2, 3, 4.
dilarang keras untuk loncat dari netral ke 1 misalkan, itu nggak boleh ya kan gitu. Kenapa emang bang? Kok supir truk, supir bis itu kebanyakannya dari netral langsung ke 2 gitu kan. Itu sebenarnya nggak boleh itu ya. Secara SOP itu nggak boleh. Kenapa? Karena harus berurutan gitu. Kalau memang boleh harus diloncat, kenapa harus ada 1 gitu kan? Gitu. Langsung aja G1 yang dihilangin di persneling, tempat persneling itu harus ya kan itu. Dan gitu. Tapi kok supir truk begitu, supir bis biasanya mereka untuk menghindari ketidaknyamanan gigi 1. Ingat tuh. Mereka itu kenapa sering loncat dari netral ke 2 untuk menghindari ketidaknyamanan posisi gigi 1. Kenapa? Karena gigi 1 itu gigi yang terbesar di dalam rasio giginya. Makanya gigi 1 itu paling tidak nyaman, ya kan itu. Gitu. Berubah sedikit itu hentakannya kerasa banget karena rasio giginya besar dia, ya kan gitu. Gitu. Karena powernya gede gitu. Gigi 1 itu power terbesar itu gigi 1. Tapi masih kalah dari gigi mundur. Masih kalah. Gigi mundur yang terbesar itu gigi mundur. Jadi gigi 1 yang kedua. Dan gitu. Paham ya? Jadi gigi 1 itu paling besar powernya gitu kan. Kalau dibiasakan takutnya nanti merusak ke ini. Ke sistem persneling gitu. Logikanya gini aja, Bos. Logikanya itu adalah kalau Anda naik tangga, coba lewati aja. Ketika Anda naik tangga, lewati 1 anak tangga, bisa, tapi ingat, sekali bisa, 2 kali, 3 kali, dengkul Anda loh, leklok nanti, dan gitu. Begitu mesin sama, kan gitu, paham ya? Jadi kalau bisa jangan loncat, ya, gitu. Nah, jadi berapa dong bang pindahnya? Nah, untuk perpindahan naik gigi patokannya di RPM 3000, di putaran mesin 3000, ya gitu. Itu wajibnya ya, patokan maksimalnya, ya itu. Untuk turun itu putaran mesin langsamnya, ingat ya. Untuk turun patokannya adalah putaran mesin langsamnya, gitu. Langsam itu apa sih bang? Langsam itu adalah putaran mesin di saat pedal gas nggak diinjak. Nah itu sebutnya langsam ya. Putaran mesin langsam itu adalah posisi angka RPM ketika pedal gas nggak diinjak. Nah itu langsamnya tuh 150 ini mobil ini. Tuh tadi ya tuh. Berarti ini langsamnya 750. Kalau saya injek gas dia berubah nanti. Tuh ya kan? Gitu ya. Jadi gimana bang? Gini, ketika Anda masuk gigi 1, Anda nginjek gas tuh, ya kan, nginjek gas, kan? Nginjek gas, semakin dalam, jarum itu semakin atas. Pindahin jangan, ini putaran mesinnya belum pas nih, sama segini. Ini kalau belum pas, biasanya ketika dari gigi 1 ke 2 malah mati. Ini nih yang sering yang siswa baru, ketika perpindahan dari gigi 1 ke 2 mati ini karena RPM atau putaran mesinnya belum pas gitu. Bang katanya kalau gigi 1 nggak boleh lama-lama. Boleh-boleh aja sih kalau Anda sanggup untuk menstabilkan kakinya, ya kan? Itu tersulit bang, tersulit bos. Jadi untuk nahan kestabilan gas di gigi 1 itu tersulit. Kenapa? Karena rasio giginya terbesar. Dan gitu. Makanya Anda kalau pengen tes seseorang nyetir enak atau enggaknya gampang. Kasih aja gigi 1. Terus lurus aja gerakan. Kalau dia ketika mengatur ritme gasnya bagus di gigi 1, itulah supir yang paling handal. Feel-nya yang benar-benar terjadi itu kaki kanannya. Patokannya itu. Nah ya, gigi 1 masuk nih. Misalkan ya, masuk terus. Nah, ketika Anda ini masih ideal nih. Ini sebenarnya nggak usah dipindah juga nggak apa-apa ini gigi 1 kalau memang masih ideal. Tapi ketika kalau Anda naik gigi 2, ya kan, tambahin gas dulu. Ini masih ideal.
Masih ideal, masih ideal, masih ideal. Nah, ketika lewat 2500, nah ini antara boleh pindah atau tidak. Ada dua pilihan. Nah, ketika di situ baru. Nah, di sini boleh nih 3000 nih. Ketika Anda sampai 3000, kasih dulu tenaga sampai 3000. Nah, udah lewat 2,5, nah baru deh pindahin gigi 3. Maaf, gigi 2. Gitu. Jadi tenaganya pas gitu. Ya. Gitu. Nanti kalau udah naik gigi 2, misalkan naik injek gas gigi 1, terus kasih tenaga sampai 2500 lebih, udah mendekati 3000, baru gigi 2. Nanti kalau udah pindah gigi 2, itu RPM turun lagi. Turun lagi. Tapi kecepatan mobil bertambah. Tetap, tapi RPM turun. Gitu. Nah, di gigi 2, Anda kalau pengen ideal 2000 lagi injek gas. Gitu. Pindah jangan gigi 3. Jangan, kalau putar mesin masih ideal mah ngapain pindah gigi 3 gitu kan. Saya pengen ngebut bang cepet-cepet. Ya berarti injek gas. Kalau injek gas berarti otomatis dong berbanding lurus dengan RPM. RPM akan naik terus naik terus. Ketika naik sampai 3000 lagi, taikin lagi baru gigi 3 gitu loh bos. Ya, begitu bos seterusnya ya. Gitu. Bang gimana kalau udah 3000 misalkan ya. Misalnya saya di 3000 nih, RW 3000. Saya nggak mau pindah naik gigi ke berikutnya. Gimana? Ada masalah nggak? Ada. Masalahnya apa? Mobil nggak nyaman karena putar mesin tinggi. Ya. Ujung-ujungnya nanti getaran di dalam mobil itu besar. Orang Sunda mengagerung, kan gitu. Efeknya nanti ke badan kita itu cepat lelah. Gitu. Bos pernah nggak naik mobil kemana gitu, ke Surabaya atau ke Bandung atau kemana? Dalam perjalanan Anda tidur misalkan, Anda jadi penumpang misalkan ya, Anda jadi penumpang. Dalam perjalanan Anda tidur, tapi ketika turun, ketika bangun sampai tempat tujuan bangun, perasaan badan itu kayak ringsek. Padahal saya tidur, tapi kok ringsek ya badannya? Kenapa? Perasaan kok sakit badan, ringsek kenapa? Itu tandanya supir selama dalam perjalanan RPM selalu besar terus. Otomatis getaran dalam mobil itu gede. Nah, diterima oleh badan kita, oleh tubuh kita secara kontinu, keterima itu dalam perjalanan, otomatis tubuh kita bereaksi dong, ya gitu kan. Makanya muncul sakit badan, nah gitu. Satu itu ya efeknya. Lalu kedua, kalau RPM-nya selalu di atas batas maksimal 3000 atau di luar batas idealnya, itu bensin lebih boros dari yang seharusnya. Dari yang seharusnya, ya kan? Seharusnya misalkan Avanza 1 liter 14 misalkan. Artinya 1 liter bisa nembus 14 kilo. Tapi karena Anda RPM selalu di atas ideal, bisa jadi 112 nanti. Jadi tidak sesuai dengan spek pabrikan gitu ya. Jadi dalam jangka pendek kalau putar mesin selalu di bawah, di atas, itu tidak nyaman ke penumpang. Kita juga sama sebenarnya, supir juga nggak nyaman sebenarnya ya. Cuman dia memang supir bangun sini salahkan ya, kan. Terus yang kedua, bensin akan lebih boros dari seharusnya. Makanya suka ada peribahasa kan, boros atau tidaknya sebuah kendaraan mobil itu kumaha cokor cenah kalau Sunda mah. Bagaimana kaki nginjek gas? Dalam artian bagaimana kaki bisa mengatur tingkatan RPM gitu bos maksudnya, gitu ya. Nah, efek yang ketiga dalam jangka panjang akan mempercepat usia mesin, gitu. Gitu ya. Tips saudara mah mesin cepat rusak gitu aja udah, cepat ngelitrik. Pernah dengar gak bos? Mesin mobil lu kok kasar sih ngelitrik, tek 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 tek. Itu karena apa? Itu salah satunya diakibatkan seringnya penggunaan gas di atas batas maksimal untuk ganti gigi 3000 gitu. Jadi diharapkan ganti gigi untuk naik ya 1 ke 2, 2 ke 3 itu di angka 3000 maksimal ya kan. Jangan lebih dari 3000 ya gitu. Saya yakin nih kebanyakan dulu ganti gigi itu patokannya bukan dari RPM tapi patokan dari feel-nya nggak bener. Contoh, saya sering nanya ke supir atau ke yang lain gitu. Bagaimana sih ganti gigi dari 1 ke 2? Kewe pak, nanti aja pak. Pas sudah ngegerung suruh mesinnya, atau udah burat, baru pindahin. Nah itu sebenarnya salah.
Kalau bisa pindahin gigi itu di saat sebelum berat atau di saat sebelum ngegerung. Artinya apa? Ya di RPM 3000. RPM 3000 itu maksimal itu belum ngegerung. Ketika lewat 3000 baru ngegerung. Gitu. Paham ya? Nah, untuk yang satu turun ya, yang berikutnya patokan takometer sebagai patokan untuk turun gigi itu di angka langsamnya. Contoh gini. Ketika Anda bawa mobil ngebut gigi 4 ngebut, terus ketika ada yang nyebrang otomatis dong Anda mengurangi kecepatan ya. Padahal mengurangi kecepatannya cuma sedikit, sebentar lagi ya kan. Tapi biasanya ketika Anda di motor, ini khusus yang baru belajar ya kan? Atau mungkin yang udah lama juga boleh dah ya kan. Ketika Anda ngebut, ada yang nyebrang, Anda mengurangi kecepatan padahal sebentar, tapi Anda buru-buru turun gigi, misalkan posisi gigi 5 tuh, gigi 5 ngebut, ada yang nyebrang, Anda turun gigi, turun kecepatan, diikuti dengan turun gigi. Pas maju lagi, apa yang terjadi? Pasti akan bentrok tuh kecepatan, nggak seragam. Buktinya apa? Pas Anda buka kupling, ngegas lagi, itu akan ada suara muncul, geng. Nah, itu ketidakseragaman antara putaran mesin dengan putaran roda, tidak seragam, akhirnya muncul. Harusnya bagaimana Bang Om? Jadi ketika Anda ngebut, misalkan gigi 5 yang tadi ya, ngebut ada yang nyebrang, Anda ngurangi kecepatan, jangan buru-buru turun gigi, lirik RPM. Lidik RPM. Kalau RPM-nya masih di atas langsam, di atas 1 misalkan, atau masih angka 1400 RPM-nya, udah gigi jadi turunin, injek gas aja lagi, insya Allah enak kok. Gitu ya. Jadi kalau mau turun gigi itu patokannya langsam, dia turun gigi. Jadi Bang, kalau begitu kita selalu mau mobil selalu lirik RPM. Ya untuk pemula aja begitu. Dilirik, jangan dilihat. Makanya simpan di depan oleh pabrikan. Takometernya simpan di depan, supaya apa? Supaya terlihat. Gitu. Jadi ketika ada bawa mobil, untuk yang pemulanya, kalau sering-sering lihat takometer, ngelirik takometer. Nah, beriringnya waktu, lama-kelamaan Anda sering bawa kendaraan, Anda udah nggak usah ngelirik lagi. Kenapa? Karena udah mulai muncul feeling, gitu, muncul feeling. Tapi ingat, feeling yang tercipta adalah feeling yang benar, yang sesuai dengan SOP pabrikan. Gitu. Ingat, feeling itu akan muncul beriringnya dengan pemakaian kendaraan, tetapi tergantung pemakaian pertamanya. Anda bener nggak memakai kendaraannya, menggunakan gasnya atau pengaturan RPM-nya. Kalau awalnya Anda udah nggak bener pengaturan RPM-nya ketika nginjek gas, Anda akan muncul feel-nya, tapi pilih yang nggak bener. Gitu. Makanya suka ada kan, bawa mobil sama si itu nggak enak kok, sama si ini enak. Kenapa? Karena yang tercipta atau yang terbentuk di karakter kakinya udah salah dari awal. Gitu bos, ya. Gitu, paham ya? Ini baru takometer nih. Oke ya, gitu. Belum yang lain-lain tuh, ya. Gitu. Oke ya bos ya. Nah, jadi saya ulang ya. Takometer itu fungsinya 3 sebagai indikator hidup atau matinya mesin mobil, yang satu. Terus yang kedua sebagai indikator putaran mesin yang ideal, jadi angka 2000 sampai 2500 RPM. Yang ketiga sebagai patokan kapan harus naik gigi, kapan harus turun gigi. Untuk naik gigi patokannya di angka 3000 RPM. Untuk turun saya ambil 1000 aja deh. Untuk turun saya patokannya 1000 RPM atau langsamnya mesin gitu ya bos. Ingat ya, itu RPM di depan itu bukan sebagai variasi. Kalau dulu ada ya kan, siswa belajar diantar oleh bapaknya, oleh ayahnya, dan kebetulan ayah seorang supir bis, tahu supir bis apa gitu kan. Ketika saya menerangkan RPM, dia komennya begitu, Pak Guru,
dikirain itu variasi katanya. Lah masa variasi Pak? Iya dikira variasi, nggak tahu itu kan fungsinya tuh kan. Padahal dia udah lama itu bawa mobil bisnya ya gitu ya. Paham ya? Gitu.